Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Qobus Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk membaca Al-Quran ya, di surah Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd ini artinya adalah guru ya. Surah Makkiyah, golongan Makkiyah, satu surah yang turunnya di kota Mekah, karena Al-Quran diturunkan hanya di dua kota saja sahabatku semuanya. Yang pertama di kota Mekah dan yang kedua di kota Madinah ya. Nah, surah Ar-Ra'd ini turunnya di kota Mekah ya sahabatku semuanya. Ini terdiri dari 43 ayat dan surah ini surah ke-13 ya. Apa sih Ar-Ra'd itu? Ar-Ra'd itu artinya guru ya sahabatku semuanya, atau bentar kalau bahasa Sunda ya. Ya, kalau ada di langit ceker gitu, itu kan guru ya namanya ya. Itu ada sahabatku semuanya di Al-Quran ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'zilunaka bis-sayyi'ati qablal hasanati wa qad khalat min qablihimul masulat wa inna rabbaka lahu maghfiratin nasi ala dulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih innama anta mundhirun wa likulli qaumin had. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tagidu arham wa ma tazdadu wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustahfim bil-laili wa saribun bin-nahar. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa iza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Walladzi yurikumul barqa khawqan wa tama'a wa yunshi'us sahabas thiqala wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa wa yusibu biha wa man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka,
Sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka, dan sungguh Tuhanmu sangat keras siksaannya. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada yang memberi petunjuk. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi. Sama saja bagi Allah siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung. Dan guru pun bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat, karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantah tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya, ya. Itu ya sahabatku semuanya, yuk kita mempelajari ya dari isi kandungan dari surah Ar-Ra'd ini ya, yaitu dari ayat 6 sampai ayat 13. Nah, di sini sahabatku semuanya ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya ya, yaitu dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan ya, sebelum mereka meminta kebaikan, padahal setelah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka, dan sungguh Tuhanmu sangat keras siksaannya. Nah, kenapa sih manusia kadang-kadang ya merasa sombong bahwa menantang Allah, naudzubillah ya, padahal kita sebagai makhluk Allah tentunya banyak sekali dosa yang kita lakukan di dunia ini ya sahabat muslim. Padahal Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Kenapa sih kita tidak mau beristighfar? Dengan istighfar insya Allah ya, semua masalah itu akan sirna. Allah akan menolong hambanya yang meminta kepadanya ya, yang meminta kepadanya. Karena kita sebagai makhluk Allah sama sahabatku semuanya, kita dikasih masalah, semua makhluk di muka bumi ini dikasih masalah. Nah, Allah akan melihat siapa sih yang minta kepadanya, siapa yang bertawakal kepadanya, siapa yang mau berdoa kepadanya, dan siapa yang mau minta ampunan kepadanya ya, karena Dialah Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi kita, jika kita melakukan maksiat atau dosa ya, jangan putus dari rahmat Allah. Karena kalau kita minta ampun kepada Allah ya, beristighfar, tentunya Allah maha pengampun sahabatku semuanya. Allah itu maha penyayang. Tapi kok kenapa kita justru menantang, nauzubillah ya, kita justru jauh dari Allah ya. Makanya kenapa kita dikasih kesulitan, susah rezeki, atau berbagai macam masalah? Karena kita banyak salah, kita banyak melakukan perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Nah, jalan solusinya adalah perbanyaklah istighfar. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Karena dengan istighfar semua masalah Allah selesaikan. Itu sahabatku semuanya seperti itu ya. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk ya. Nah, kalau di sini kan dulu
para nabi ya, sahabat Husna sekarang, para ulama ya, para ulama yang meneruskan para nabi untuk menyampaikan kebenaran dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Jadi Allah teh maha tahu ya semua yang dikandung oleh para ibu-ibu yang hamil ya, karena dialah yang mengurus semuanya kehidupan makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini. Semuanya sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezekinya dan tentang kehidupannya tentunya ya. Selanjutnya Allah yang mengetahui semua yang gaib, yang nyata, yang maha besar, maha tinggi ya. Yang gaib gak kelihatan, Allah tahu ya sahabatku semuanya, karena dialah Tuhan kita semuanya. Sama saja bagi Allah siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari ya. Mau siang malam Allah tahu, semua isi hati kita juga Allah tahu sahabatku semuanya ya. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia ya. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu dan menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung ya, dan guru pun bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah dan Dia maha keras siksaannya. Nah itu ya sahabatku semuanya, bahwa kalau kita mau turun hujan ya, kadang-kadang ada halilintar. Nah ternyata sahabatku semuanya, halilintar itu bertasbih ya, subhanallah ya, seperti itu ya. Karena langit bumi bertasbih semuanya sahabatku semuanya. Nah kita sebagai makhluk manusia banyak bertasbih atau banyak gosip, banyak bertasbih atau ngomong ngelantur. Seharusnya kita, kalau Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, harus banyak ingat Allah, harus banyak zikrullah, harus banyak bertasbih. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan kata Allah, hanya mengingatku hati kamu itu akan tenang. Jadi jika hatinya tidak tenang berarti dia lagi nggak ingat Allah. Kalau ingat Allah, insya Allah hatinya akan ditenangkan ya. Kalau galau, nah itu berarti di hatinya bukan Allah, tetapi selain Allah. Yang Allah harapkan adalah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan hanya mengingatku kata Allah, hati kamu itu akan tenang ya. Jadi yuk kita ingat Allah terus ya. Dimanapun, kapanpun ya. Ingat kepada Allah. Bagaimana caranya? Mau baca Al-Quran ya. Supaya hati kita itu dikasih ketenangan dan cahaya Allah masuk ke dalam kalbu kita. Atau kita bertasbih ya. Subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah. Itu membuat kita tenang ya. Atau perbanyaklah istighfar, astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Atau apalagi sahabatku, sholawat ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ya. Nah, itu sahabatku semuanya. Nah, bagaimana cara kita menghadapi hidup ya? Jika kita dikasih masalah ya, contohnya ada sesuatu hal yang harus kita punya utang. Contohnya ya, sahabatku semuanya, kita punya utang tuh. Terus jika utang itu kita cuma dipikirin saja, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Tidak ya. Karena kalau dipikirin, kepala kita yang akan sakit, hati kita juga gelisah. Tetapi ingat Allah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah? Tentunya kita sholat ya, supaya tenang. Kita berdoa kepada Allah yang menciptakan kita, yang mempunyai rezeki. Dan tentunya kita berdoa ya, minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah, hamba punya utang, kayak gitu sahabatku semuanya ya. Ya Allah, hamba punya utang ya Allah, hanya Engkau ya Allah yang akan memberikan solusi ya Allah dari setiap permasalahan hambamu ini. Karena Engkaulah Tuhanku ya Rob. Sesudah itu sahabatku semuanya, kita bersyariat ya, berikhtiar dengan sesama manusia, mau pinjam lagi atau kita kerja atau bagaimana caranya, nanti Allah yang akan menyelesaikan masalah kita, seperti itu ya. Jadi jangan dipikirin. Kalau dipikirin, yang pertama kita akan sakit kepalanya, hatinya juga akan gelisah. Karena apa? Karena kita tidak mengandalkan Allah di kehidupan kita. Tetapi kalau kita bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sendiri yang akan membereskan semua permasalahan kita ya. Tetapi jika kita menjauh dari Allah, kita tidak ada jalan keluar dari setiap permasalahan ya sahabatku semuanya. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit bumi beserta isinya dan yang mempunyai masalah ya. Karena dialah Sang Maha Pencipta, Maha Besar, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar. Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Bagi saya khususnya, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana ya sahabatku semuanya. Jangan pernah meninggalkan Allah. Allah, 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 Allah. Ingatlah Allah dimanapun kita berada. Bersandarlah kepada Allah. Niscaya Allah akan menolong hamba-hambanya yang bertawakal. Terima kasih. Jangan lupa channel ini didukung dengan cara like, subscribe, and komen ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.